saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program berita Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 1 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Bertahun-tahun, masalah jalan yang menjadi dilema masyarakat tak pernah usai untuk dibahas. Anggota DPR daerah Kabupaten Ketapang katakan DPR Provinsi tutup mata. Kenapa? Ya, selamat pagi Bapak. Saat ini saya sedang bersama Bapak Soleh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, Pak, benar? Iya. Ketua Komisi 4 dari fraksi Golkar. Iya. Iya, santai aja Pak ya kita ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita dari tim Ketapang TV Jurnal. Langsung saja nih Pak, seperti yang sedang hangat saat ini dan menjadi perbincangan media sosial lainnya juga, tentang jalan yang ada di Jelai Hulu, tepatnya Mahawah Kukura. Status jalan tersebut Pak merupakan jalan provinsi, betul? Jalan provinsi. Tapi posisinya di Kabupaten Ketapang. Ketapang. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri Pak? Ya, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang, kebetulan saya menjadi Komisi 4 dan itu adalah tanggung jawab saya untuk dalam pengawasan. Ya, tapi perlu diingat jalan di Kabupaten Ketapang ini ada 3 ya, yang harus penanganannya harus bisa dibedakan. Yang pertama jalan kabupaten, ya itu memang harus dikelola, dibiayai oleh APBD Kabupaten Ketapang. Yang kedua jalan yang wewenangnya oleh provinsi, ya itu harus ditangani oleh dana APBD provinsi. Yang ketiga adalah jalan nasional. Dari 3 jalan tersebut, ya kami kasih tahu itu untuk jalan provinsi karena kita membahas untuk jalan provinsi. Panjang jalan provinsi di Kabupaten Ketapang itu kurang lebih 323 sekian kilometer. Salah satunya ini kalau bagi saya kemarin habis rapat kami buat 4 klaster ya. Klaster pertama ini ruas jalan yang ada di kota. Alhamdulillah untuk di dalam kota jalan provinsi ini bagus. Ya, udah mulus lah. Itu di dalam kota. Yang kedua wilayah utara. Utara itu meliputi Tayap, Sande, ya sampai ke Tumbang Titi. Habis itu kita melangkah ke tengah lagi, itu adalah Tumbang Titi sampai ke Manis Mata. Yaitu disitulah ketemu jalan Tumbang Titi Tanjung. Iya. Ya, terus dalam Tumbang Titi Tanjung itu di situ ada jalan yang disebut tadi Mahawa dengan Kekura dengan Tanjung itu. Memang kondisi sampai sekarang itu rusak parah berat. Nah. Ya, dengan mengakibatkan seperti rusaknya itu tadi kurang lebih itu kalau tidak salah ya jalan Tumbang Titi mana ya? Jalan Tumbang Titi Tanjung itu 32 kilo. Ya yang harus ditangani oleh provinsi. Saat ini provinsi kelihatan tutup mata untuk menangani masalah jalan-jalan tersebut yang memang seharusnya itu kebijakan mereka. Ya, ada berapa dana kalau tidak salah untuk tahun ini itu 3 sampai 5 M itu paling cuma untuk 3 kilo. Ya. Jadi akhirnya masyarakat itu menyampaikan bahwa itu ada tanggung jawab kabupaten bukan. Dan salah satu lagi saya tidak melempar tanggung jawab ya. Tidak akan mungkin dana APBD itu akan dibangunkan, APBD kabupaten dibangunkan untuk APBD provinsi. Itu udah salah ya. Akhirnya ngambil langkah kami dari pemerintahan Kabupaten Ketapang ini merangkul perusahaan-perusahaan yang terdekat di sana untuk melaksanakan CSR penanganan jalan itu darurat. Tapi saya kira sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan. Kita tidak bisa melawan alam. Ya. Alam yang saat ini udah cuacanya udah begitu juga. Hari ini ditimbun, besok tetap rusak lagi. Iya, hujan ya. Mungkin ya. Nah, maka dari itu masyarakat kalau kita suruh sabar lagi sudah tidak bisa lagi ya, karena kondisi lapangan seperti itu. Jadi kami mengambil langkah ya, Komisi 4 akan mengambil langkah, akan memanggil perusahaan kembali, kita duduk satu meja
gimana caranya jalan ini bisa dilalui secara darurat tapi nyaman ya untuk di ke Kura. Dan itu jalan yang rusak ini bukan cuma Tumbang Titi Tanjung ya, tapi ada satu ruas jalan lagi yaitu di wilayah selatan itu adalah Sungai Gantang, Tanjung Batu Jemayas ya. Kami Komisi 4 sudah melakukan turun ke lapangan. Saya mintalah untuk saat ini pihak provinsi ya jangan lempar tanggung jawab untuk di Kabupaten Ketapang. Ya, secepatnya kalau memang di anggaran APBD 2021 ini ada di provinsi ya, tolong segera dilelang agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Ada 2 ruas jalan ya, yaitu kalau istilahnya provinsi itu Tumbang Titi Tanjung 1, Tanjung 2 ya. Alhamdulillah tahun ini ada. Kemarin saya habis rapat dengan PJ Sekda Pak Suirman menyampaikan hal tersebut. Begitu juga Sungai Gantang, Simpang Kelampe. Saya tidak mau minta sampai ke Tanjung Batu lah. Saya minta cuma di Simpang Kelampe. Titik terparah ini adalah di Parung 10 yang itu kemarin berjam-jam juga seperti yang terjadi di Sungai Tumbang Titi Tanjung. Nah, itu langkah kami untuk DPR ini udah maksimal ya kepada masyarakat ya. Sekali lagi saya mohon maaf masyarakat ya, kita bersabar untuk bisa menyelesaikan jalan tersebut. Jadi kami nanti perusahaan saya suruh buat meeting lah untuk menangani hal yang darurat ya. Kalau meeting ini ditangani oleh perusahaan, saya kira kualitasnya akan lebih bagus ya. Dan masyarakat yang lewat itu akan gratis karena dibiayai oleh perusahaan, bisa melalui dana CSR. Buktinya masyarakat sendiri aja dia bisa membuat meeting. Masa perusahaan nggak bisa? Iya, Nah, tapi itu nanti didukung oleh aparat aparat keamanan yang ada di sana. Forkopimcam dilibatkan, desa dilibatkan, karena saya tetap mengasumsikan apabila itu meeting dibuat oleh pemerintah atau perusahaan, nanti ada gesekan antara masyarakat yang membuat meeting. Komisi 4 adakan rapat koordinasi bersama Sekda Kabupaten Ketapang. Adakah solusi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat, yakni jalan yang tak kunjung membaik? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Komisi 4 sendiri telah melakukan rapat bersama Sekda, benar Pak? Berarti sejauh ini bahkan akan ada solusi ke depannya Pak untuk jalan-jalan tersebut? Ya, kemarin saya sudah melaksanakan rapat gabungan antara Sekda dengan Komisi 4 dengan anggota DPRD keterwakilan Dapil 5 ya. Dan di dalam rapat itu kita mendapatkan suatu solusi ya. Pertama, Pak Sekda sudah menyampaikan bahwa ada anggaran pemeliharaan jalan, peningkatan jalan yang ada di Tumbang Titi Tanjung ya. Tapi kami meminta kepada Bapak Sekda beserta rekan-rekan kemarin dan kita hasil rapatnya pun sudah saya sampaikan kepada Ketua DPRD agar bisa cepat ditindaklanjuti agar cepat dilelang ya. Kalau sudah dilelang jalan tersebut otomatis jalan itu udah bagus ya. Begitu juga yang terjadi di Sungai Gantang dengan Teluk Batu, anggap saja ini sampai Simpang Kelampe, itu pun saya minta seperti itu. Itu langkah pertama. Yang kedua ya, hasil rapat itu tadi memberikan suatu keputusan bahwa nanti Bapak Sekda akan mengirim surat langsung kepada Dinas PU provinsi dibantu oleh Dinas PU Kabupaten agar benar-benar memperhatikan kondisi jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang. Kita perlu ingat ya, dulu saya kira kalau bisa nih Pak Miji nih bisa nonton ya untuk siaran ini. Pak Miji di sini dulu menang kok. Ya, menang dan beliau pernah berjanji
dengan saya waktu ngantar roadshow itu, kalau kami menang akan kami bantu. Ya. Nah, jadi saya minta Pak Gubernur tolong perhatikan kami Kabupaten Ketapang. Ini itu adalah apa namanya, masih wilayah Kalimantan Barat. Ya, betul. Ya, jangan dulu bilang gubernurnya dulu enggak perhatian, gini pun enggak perhatian juga. Jangan salah satu agenda COVID ini jadi alasan untuk pembangunan infrastruktur. Ya, yaitu yang keduanya. Yang ketiganya, rapat dengan hasil rapat kemarin, kami dengan Dinas Perhubungan, ya, yang dipimpin oleh kemarin orang Dinas Perhubungan, meminta mengaktifkan kembali penyeberangan Sungai Kelampai yang ada di perusahaan BGA. Nah, di situ BGA ada, KAL ada ya. Jadi penyeberangan ini sangat membantu ya alur perekonomian transportasi yang daerah perhuluan mau ke kota. Ya. Nah, dalam waktu dekat inilah kami itu. Tapi buktinya kemarin kami sudah rapat ya kepada semua instansi, sampai sekarang belum ada gerak. Ya, makanya kami DPRD akan menindaklanjuti kembali. Yang bisa kami lakukan untuk kebijakan kabupaten itu hanya memberi solusi, memanggil perusahaan untuk mengaktifkan penyeberangan. Tapi kalau untuk pembangunan jalan tersebut, kami nggak berani. Karena apa? Jalan kabupaten di Ketapang ini pun ada 3.000 sekian kilometer yang harus dibiayai APBD kabupaten. Masa kami ini harus merawat juga yang milik provinsi. Ya, jadi saya berterima kasih Ketapang TV ini bisa menyiarkan ini, menyampaikan ini agar masyarakat tahu semua. Ya. Yang selanjutnya ya kami akan berupaya dari DPRD Kabupaten Ketapang, khususnya Komisi 4 akan berupaya gimana langkah selanjutnya agar masyarakat kami ini tidak menjadi korban atas kerusakan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang. Ini lagi kami olah-olah terus ini ya, kita mau akan bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan Dinas PU Perhubungan. Ya, ini berkaitan karena apa? Ya, kita akan ada pembatasan. Ya, pembatasan muatan. Jalan udah bagus, ya tapi kalau yang memuatkan itu over, ya jalan akan hancur. Jadi ini fungsi Dinas Perhubungan. Nanti akan bekerja rapat kerja dengan perusahaan, kami pun akan hadir agar muatan-muatan yang perusahaan ini dikurangin. Begitu juga PU sebagai pengawasannya nanti. Struktur apa yang cocok untuk digunakan di wilayah Kabupaten Ketapang. Ingat, perusahaan ya jangan taat perintah hanya dengan kepala daerah. Ya, otomatis itu bupati dengan wakil bupati. Kami juga anggota DPRD berhak juga ya memberikan pengawasan tentang kegiatan tersebut. Ya, karena apa? Kami anggota DPRD ini dikarenakan masyarakat tidak kerja. Padahal kami sudah sering memberikan surat-surat kepada perusahaan agar bisa merawat jalan yang memang kondisinya ada di wilayah kerja mereka. Ya, begitu juga Tanjung. Kemarin udah ada setelah rapat Forkopimcam dengan Pak Camat atau apa gabungan Camat Airupas, Camat Jelehulu, Tumbang Titi mengadakan rapat, Maro juga ya untuk membahas jalan tersebut. Walaupun ini tanggung jawab provinsi. Jadi pemerintah Kabupaten Ketapang itu sudah bermaksimal mungkin ya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam hal ini infrastruktur gitu. Ya, terus ada juga ini masalah jalan provinsi yang ada di Ketapang Kendawangan. Ya, ini ada satu permasalahan. Tolonglah anggota DPRD provinsi turun ke Ketapang, lihat ya pekerjaan yang ada di Sungai Nanjung jembatan itu. Ya, kan udah banyak ini dulu sampai antrinya itu berapa kilo. Ya, karena apa? Kami anggota DPRD tidak bisa. Ya, kami hanya cuma bisa melihat tapi tidak bisa memberi teguran kepada pihak pelaksana karena itu adalah dana APBD provinsi. Ya, jadi
keterwakilan DPRD provinsi khususnya dalam bidang pembangunan ya, atau Komisi 4 turun ke lapangan, lihat kondisi sebenarnya sesuai ataukah tidak jalan jembatan yang ada di Sungai Nanjung CS tersebut. Ya, jadi akhirnya akses transportasi barang ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ada pungutan liar meting-meting itulah. Ya, Karena itu kan sudah dibiayai oleh APBD provinsi, masih ada itu tersebut. Nah, itu tanggapan dari saya. Menanggapi statement dari salah satu anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat, kurangnya komunikasi antara pejabat daerah, kabupaten, dan provinsi, Ahmad Soleh, selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang Komisi 4 dari fraksi Golkar, angkat bicara. Mengenai tanggapan, karena kemarin kita sempat melakukan wawancara virtual bersama salah satu anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat. Ini benarkah salah satu penyebab jalan tersebut tidak selesai itu karena kurangnya komunikasi antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ketapang, benar Pak? Ya kalau bisa bilang benar tidak benar, saya bilang sih tidak benar sih. Ya kurang koordinasi seperti apa ya yang kita lakukan. Pemerintah daerah sudah melakukan semua prosedur-prosedur yang agar pembangunan tersebut itu bisa dapat di Kabupaten Ketapang. Ya pertama, ya masa seorang anggota DPRD keterwakilan Dapil 8 ya provinsi ini melalui Kayong Utara dengan Ketapang tidak tahu jalan provinsi yang mana. Ya. Dan di situ juga waktu kita musrenbang kabupaten udah disebutkan juga. Jadi kurang koordinasinya ini di mana? Ya. Saya kira anggota DPRD ini pun ada masa sidang reses. Ya. Berarti kan mereka tidak tidak melakukan reses. Ya. Yang sering koordinasi ini harusnya anggota DPRD ini jemput bola, bukan menunggu bola. Ya. Adanya turun ke lapangan, oh ini jalan provinsi, tahu harusnya. Ya, kalau memang itu benar-benar gitu untuk kepentingan masyarakat. Koordinasi pemerintah daerah ya itu dengan pemerintah daerah provinsi sudah dilakukan melalui musrenbang, sudah dilakukan melalui rapat kerja, sudah dilakukan dengan lobby-lobby gimana caranya anggaran APBD itu bisa cair sini. Komisi 4 ya memang saya akuin belum pernah kunjungan kerja ke DPRD. Saya langsung ke Dinas PU provinsi. Ya, saya dengan kawan-kawan anggota lain langsung ke Dinas provinsi mempertanyakan langsung. Dan saya sudah pernah memberikan data-data titik-titik koordinat jalan provinsi yang rusak di sini. Sudah saya sampaikan kepada Dinas PU provinsi. Sebenarnya anggota DPRD ini mengawal. Ya, kalau mereka tahu bahwa kerusakan jalan provinsi ini, waktu pembahasan anggaran langsung kawal. Tanpa ada permintaan dari pemerintah daerah, tanggung jawab anggota DPRD itu mengawal hal tersebut. Kalau memang tahu di lapangan. Ya kalau tidak tahu di lapangan, ya susah. Ya, makanya tadi 323 kilometer jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang itu baru 15% ya, yang bagus. Ya, harusnya keterwakilan kami saya harapkan untuk anggota DPRD yang duduk di Komisi 4 provinsi harusnya tahu. Ya. Kalau tidak ada koordinasinya anggota DPRD Ketapang dengan provinsi, saya kira keterwakilan provinsi itu mempunyai fraksi yang ada di kabupaten. Berarti antara fraksi itu pun tidak sinergis. Ya, tidak sinergis. Komisi 4 itu pun ada satu fraksi dengan Bu Yuliani Aloh. Ya. Tapi udahlah, itu malah jadi perdebatan. Kita jangan sampai salah menyalahkan antara kawan dengan kawan. Intinya ayo kita sama-sama ya kerjasama untuk membangun Kabupaten Ketapang agar masyarakat kita bisa menikmatin semua.
Saya dalam waktu dekat ini barangkali di bulan Februari sesuai Banmus kalau ada kunjungan kerja di provinsi, saya akan datang ke PU dengan ke DPRD menanyakan ya kejelasan ya. Saya takutnya ini apa yang diomongkan kemarin katanya Bu Juliana itu 21 M padahal kami rapat itu 31 M untuk di Kabupaten Ketapang. Benar enggak ya? Jangan-jangan nanti kena potongan lagi. Ya akhirnya jadi masyarakat yang jadi itu kan. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, tolong perhatikan Ketapang karena Kabupaten Ketapang ini masih wilayah administrasi Kalimantan Barat. Ya. PAD paling terbesar itu ada di Kabupaten Ketapang. Ya, tambang banyak, perusahaan banyak. Semua hasilnya dibawa ke pusat, dibawa ke provinsi, tapi dengan pembangunannya hanya sedikit yang disalurkan di Kabupaten Ketapang. Untuk semuanya tidak usah ada perdebatan lagi, semua niat baik untuk membangun Ketapang. Ya, tapi kalau tidak ada koordinasinya antara pemerintah daerah dengan provinsi, DPRD dengan itu salah. Ya, saya mengaku salah, bukan pembelaan diri ya. Ini memang salah yang disampaikan oleh mereka yang anggota DPRD provinsi tersebut. Ya berarti yang seperti Bapak sampaikan tadi 85% masih terbilang belum bagus. Iya. Semoga kedepannya kita harapkan Pak, khususnya masyarakat yang di pedalaman sangat mengharapkan untuk perbaikan jalan tersebut karena itu salah satu akses mereka dalam mencari ekonomi. Pendidikan dan segala macamnya Pak. Ya terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat pagi. Warga desa Muara Jekak menemukan ikan di sepanjang aliran sungai Jekak mati. Warga menduga ikan-ikan tersebut mati akibat pencemaran dari limbah perusahaan tambang yang berada di hulu sungai Jekak. Makan ikan ini nih, benda akibat dampak tambang emas nih. Warga desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, digegerkan dengan adanya puluhan bahkan ratusan ikan mati di sepanjang aliran sungai Jekak. Warga menduga ikan-ikan ini mati karena limbah yang mencemari sungai. Adapun limbah tersebut diduga berasal dari perusahaan penambangan emas yang berada di hulu sungai Jekak, tepatnya di perbatasan antara desa Petai Patah dan desa Muara Jekak. Jadi dari kami perwakilan memang dari Muara Jekak, dari desa Muara Jekak, kami selaku dari pemerintahan, kemarin menerima dan mendapat laporan dari masyarakat yang menduga adanya kebocoran limbah dari perusahaan PT SSM yang mengakibatkan banyaknya ikan-ikan yang di sungai desa Muara Jekak itu mati. Dan setelah kami naik dan kami inspeksi ke lapangan, tinjau ke lapangan, memang diindikasi ikan-ikan mati itu mengarah ke arah Sungai Betang atau arah sungai, anak sungai yang tepat di lokasi tambang PT SSM. Jadi setelah kami tinjau ke lapangan, memang diindikasi banyak kemungkinan yang bisa membuat kebocoran limbah. Ikan mati berkisar yang kami pergi ke lapangan sekitar tanggal 24 Januari sampai ke tanggal 25 Januari. Hari Minggu dan hari Senin kami masih cek ke lapangan lewat sungai. Ikan mati itu masih berkisar ribuan Pak, bukan ratusan lagi, ribuan ikan mati terapung di sungai. Bahkan Pak, ada biawak pun mati, labi-labi mati. Biawak mati, labi-labi juga mati. Kura-kura mati. Ada rasa ketakutan atau kayak gimana? Ya, ketakutan Pak. Kaget. Ini ada limbah apa atau apa yang menyebabkan ini, memang kaget kami Pak, ketakutan. Tapi sebagai masyarakat memang ya meresahkanlah, ini akibat apa-apa kami tidak tahu. Setelah kami cek ke lapangan, kenyataannya aliran sungai itu kami sisir dari pesisir sungai. Kejadiannya penyebabnya perkiraan kami memang dari sini. Kemungkinannya Pak? Kemungkinan besar. Warga desa Muara Jekak khawatir jika memang air sungai Jekak telah tercemar oleh limbah yang beracun. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan warga yang menggunakan air sungai tersebut sehari-hari. Paulina Piling, Uti Pratama Yuda melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika, beserta seluruh tim redaksi Ketapang TV Jurnal, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.